Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di Sulawesi Utara, tepatnya di ujung Sulawesi, di Talaut, perbatasan Filipina. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak yang baru percaya dengan Tuhan. Beliau dari seberang, sama-sama seperti saya dari seberang, tapi beliau sudah percaya dengan Tuhan, baru percaya dengan Tuhan. Mari kita sapa dengan Bapak. Dengan Bapak siapa ya? Pak Mansur. Pak Mansur. Izin Pak Mansur. Pak Mansur sebenarnya aslinya dari mana itu? Aslinya dari Makassar. Jadi Pak Mansur orang Makassar ya? Ya. Jadi Bapak orang Makassar? Orang Makassar asli. Mamanya juga orang Makassar? Iya, bapaknya orang Makassar asli. Boleh saya tahu Pak Mansur berapa bersaudara? Bersaudara ada 5 orang. 5 orang. Pak Mansur nomor berapa ya? Huruf yang keempat. Keempat. Waktu Muslim dulu apa yang Pak Mansur lakukan? Waktu musim dulu, ya rajin sholat, Pak rajin Mansur ibadah. Tapi rajin ibadah itu saya rajin tidak sholat merasa, ya? Ya, rajin sholat. Tapi sholat itu cuma begitu, suruh mengaji, tapi artinya mengerti. Mengaji, apa artinya ya? Ini karena yang menuntun saya mengaji orang buta huruf lagi. Maksudnya Jadi buta huruf bagaimana? Tidak bisa membaca bahasa Indonesia, jadi cuma menghafal Al-Quran. Jadi Pak Mansur paling tidak sedikit tahu tentang Al-Quran ya? Ya, sedikit tahu. Ya. Apa? Coba ada ayat tertentu yang masih diingat, bisa baca sedikit? Yang saya ingat itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu yang saya bacakan itu saya tidak mengerti artinya apa karena ini ada dijelaskan. Ya. Tadi ada sedikit salah baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terus Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nggak boleh salah sedikit pun, pasti nanti ada yang komentar ini bukan orang Makassar katanya. Orang Makassar. Sering saya aja bukan orang Aceh katanya, saya orang Batak katanya. Dan saya katanya tidak tahu baca Al-Quran. Salah saya katanya. Padahal dari kecil saya sudah didik dengan Al-Quran. Jadi tidak boleh salah. Oke, Pak Mansur, waktu bagaimana sekarang keluarga mereka taat betul ya? Ya, keluarga saya taat 5 waktu, sholat 5 waktu. Dan yang di keluarga saya di Makassar itu punya rajin sembahyang, rajin sholat. Iya. Terus pertanyaan saya gini, bagaimana Pak Mansur bisa percaya dengan Tuhan? Pengalaman saya selalu mengandalkan Tuhan. Bukannya keluarga Bapak di Makassar juga selalu mereka mengandalkan Tuhan? Tapi kalau di Makassar, waktu saya ke sana itu hanya benar-benar akan merasa apa-apa. Ketika saya ikut istri saya damai. Ada damai ya? Damai ya. Ada sukacita. Yang tidak pernah saya rasakan. Yang nggak pernah dirasakan ya. Oke. Titik apa sehingga Bapak bilang, inilah aku mau percaya dengan Tuhan Yesus. Bagaimana titik apa? Bagaimana? Selain melihat cara istri suka berdoa, istri yang baik, dengan istri merasa damai, ada titik apa sehingga aku mau, inilah Tuhan. Apa bisa ceritakan sedikit pengalaman? Kalau saya ikut Tuhan Yesus itu beda dengan waktu saya di sebelah. Itu kedamaian saya rasakan, hari-hari saya rasakan ada damai di hati saya. Ketika saya
Tuhan Yesus itu luar biasa. Ada damai ya. Ada damai, Ada sukacita. Berkumpul dengan anak-anak di sini, sukacita dan sejahtera. Ya, saya rasakan. Nah, boleh saya tahu Bapak ada anak berapa ya? Anaknya 3. Anaknya 3. Yang paling besar umur berapa? Yang besar 20 jalan 27. Yang kedua 18 tahun ya. Dia sekarang di Jogja, kuliah di Jogja. Yang ketiga umur 12 tahun. Oh, jadi betul-betul Bapak ini orang Makassar. Bisa sapa sedikit dengan bahasa Makassar, nanti Bapak dibilang orang Batak. Nah, ya baji-baji jago orang Makassar. Kakeknya di talaut, di talaut, mantang di talaut si gambenengku. Lihat, ini keadaan saya. Lihat, orang Makassar asli Makassar. Ya, coba katakan lagi dengan bahasa Makassar, omong apa aja supaya jangan dibilang orang Batak. Saya dibilang orang Batak. Ya, dari Mansur ngikut Yesus, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Salam untuk keluarga di Makassar. Salam semua. Inilah Pak Mansur. Oke, Pak Mansur, saya mau tanya ini. Kan sekarang sudah menjadi orang Kristen, percaya dengan Yesus. Lewat perantara istri yang baik, ada damai, ada sukacita, suka berdoa sehingga merasakan damai sukacita itu. Nah, sekarang sudah pindah menjadi Kristen. Apa tantangannya? Apa masalahnya yang dihadapi dengan keluarga? Waktu percaya itu apa yang dialami? Waktu percaya apa yang dialami bersama dengan keluarga? Tantangan saya waktu masuk Kristen, waktu saya ke Makassar, saya dikasih nikah masuk Islam. Tapi saya bilang saya sudah kawin Kristen. Oh, kalau kawin Kristen tidak bisa, memalukan keluarga, harus dikasih pisah. Kalau mau ikut Islam, istrimu harus dikasih pisah. Nah, kalau tidak dikasih pisah, kamu akan dibunuh. Kamu akan dibunuh, keluarga engkau bikin malu. Jadi kamu harus kawin ulang. Itu siapa yang bilang? Itu kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya harus pisah. Kalau tidak mau pisah, kamu harus dibunuh. Kamu memalukan orang Makassar. Kamu memalukan adat di sini. Ya, kita bilang kalau memang begitu, kalau tidak disuka tinggal di Makassar, saya akan kembali ke Talaut. Saya tinggal di Talaut. Saya akan membuktikan di Talaut bahwa orang Makassar, orang dari Islam ke Kristen, dia akan bisa mengandalkan Tuhan kita jalan. Oke, semenjak Bapak percaya dengan Tuhan ini, pengalaman apa, perbedaan apa yang jelas Bapak alami waktu Bapak Muslim dan sekarang sudah Kristen? Waktu Muslim itu saya tidak terlalu mengerti. Tidak terlalu mengerti waktu di Muslim, karena orang diajar di Muslim itu gimana ya, kasih jarang, tidak mendapatkan kasih. Sewaktu saya masuk Kristen ikut istri saya, aduh luar biasa. Di mana-mana saya di tetangga ada kasih, dirangkul, diajarkan tentang kasih, diajarkan tentang mengasihi sesama. Kalau waktu di sebelah kurang diajarkan. Tapi waktu saya ikut Tuhan Yesus, saya diajarkan kasih. Nah, begitu. Mendapatkan kasih yang luar biasa ya. Nah, apakah di seberang ente nggak merasakan kasih itu? Ya, waktu saya di seberang, saya juga mungkin merasakan, tapi tidak sama dengan waktu saya ikut Tuhan Yesus. Waktu di seberang, ya cuma begitu. Tapi waktu saya ikut Tuhan Yesus, luar biasa. Kasih itu luar biasa saya rasakan. Luar biasa saya rasakan keluarga saya, istri anak-anak saya.
keluarga di tempat. Wow, luar biasa. Terus apa kerinduan Bapak saat hari ini? Nah, kerinduan saya mau terus mencari Tuhan. Saya terus membawa anak-anak saya untuk mencari Tuhan, untuk percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Apapun kebutuhanmu, Tuhan pasti siapkan. Ketika engkau berdoa, ketika engkau angkat tangan, Tuhan pasti siapkan kebutuhan yang kita butuhkan. Apa pesan Bapak buat keluarga atau orang-orang Muslim atau orang-orang Kristen yang menonton saat hari ini? Apa pesan Bapak? Pesan saya untuk keluarga saya, percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa tidak ada jalan selain Tuhan Yesus. Itu saya minta Tuhan, keluarga saya yang ada di Makassar jamah supaya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu saya ikut Tuhan Yesus. Begitu juga waktu saya di dalam Tuhan Yesus, saya bertobat, saya juga merasakan di keluarga di tempat ini, merasakan luar biasa terhadap saya, mengasihi saya, menolong saya, membimbing saya. Itu yang saya rasakan. Apa pesan Bapak buat semua orang hari ini? Ya, buat semua orang, percayalah Tuhan Yesus bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita. Engkau dengarkan Tuhan Yesus bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus itu luar biasa untuk semua orang, untuk menyelamatkan orang-orang. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin. Ya. Amin. Dia luar biasa, sangat luar biasa. Tuhan mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Amin. Kasih itu Tuhan sendiri. Ya. Kasih itu lemah lembut. Amin. Kasih itu murah hati. Amin. Kasih itu sabar. Amin. Kasih itu tidak mementingkan Yes. diri sendiri. Dan Ya. kasih itu tidak simpan dendam, ya. Ya. Tidak suka memaki, itu kasih. Ya. Suka tidak mencaci, Ya. selalu berdamai dengan semua orang. Amin. Amin. Nah, kasih itu betul-betul Tuhan dalam di seberang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Marilah kita terus mengasihi dan kita terus menyayangi. Amen. Sayang istri, Ya. sayang anak, Amen. sayang keluarga. Yes. Ya. Saya aja sudah percaya dengan Tuhan, saya tidak pernah benci dengan keluarga Ya, saya di Aceh. saya juga. Saya sangat sayang, Ya. saya sangat mengasihi walaupun mereka benci, tapi saya tidak pernah Ya. benci. Karena itulah yang diajar Tuhan, mengampuni, menyayangi, mengasihi, ya. Bahkan berdoa buat musuh. Mana ada ajaran mana Ya, ya. yang mengajarkan berdoa buat musuh, ya. Musuh aja didoakan, ya kan. Bapak Ibu yang dikasihi Makassar asli. Makassar asli. Tidak ada PAM-nya? Tidak ada. Karena saya ada beberapa teman dari Makassar, orang Bugis. Ada PAM-nya, ada Andi, ya kan? Kalau saya Daeng. Daeng, oh Daeng. Daeng. Ya, Nah, ini Daeng, Daeng Bapak. Mansur. Daeng Mansur. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, inilah perjumpaan kami. Kami tidak pernah memikirkan, membayangkan. Kami hanya bertemu sedikit, hanya beberapa menit. Ya, tidak sampai 10 menit kami bertemu. Sebelumnya mungkin 5 menit aja kami pertemuan. Dan hari ini langsung saya live Bapak Mansur ini. Nah, inilah beliau orang Makassar asli yang baru percaya dengan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, marilah damai, sukacita, Amen. kasih Tuhan itu kita nyatakan ke semua orang. Karena itu pesan ilahi, pesan Tuhan, pergilah. Dia katakan pergilah ke segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa, segala macam orang kita disuruh pergi. Ya, ajarlah mereka, baptis mereka. Dia katakan baptis, ajar mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Marilah kita pergi membagikan kasih Tuhan, kasih ilahi, sabar kepada semua orang, mengasihi semua orang, mencintai semua orang. Karena itulah yang diajarkan Tuhan, tidak membenci, tidak menyakiti. Itulah perintah ilahi, perintah Tuhan. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih tidak cemburu, kasih tidak mementingkan diri sendiri, dan kasih tidak melakukan yang tidak sopan.
Dan kasih itu Tuhan, kasih itu Allah. Pak Mansur dengan Ibu, saya mau tanya dengan Ibu ini, bagaimana sesungguhnya Pak Mansur waktu itu sehingga dia mau benar-benar yakin, mau percaya menjadi agama Kristen dan ikut Yesus? Bisa cerita sedikit? Ya, dia melihat saya itu orang yang suka berdoa, suka beribadah, suka baca firman, dan dia melihat setiap hari kehidupan saya. Orangnya tenang, orangnya suka cita, dan dia melihat kehidupan saya sehari-hari yang dia kayak ada terang pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan saya, sehingga dia melihat buah-buah yang ada pada saya, sehingga dia bertobat. Dan dia melihat bahwa saya itu selalu membawa dampak di tengah-tengah keluarga, mengasihi dia, menyayangi dia. Sehingga lewat kehidupan saya dia melihat seperti Tuhan itu ada, sehingga membuat dia itu berubah, dan dia terus hidup di dalam Tuhan. Mulai dari ketika dia mulai melihat kehidupan saya itu selalu ada di dalam Tuhan, dia mulai melihat itu, dan dia mulai mengenal, mengikuti lagi saya berdoa, membaca firman, sehingga mulai dari kehidupan itu dia menjadi orang yang giat melakukan pekerjaan Tuhan. Terus seperti Bapak katakan tadi, pengalaman yang Bapak alami, keluarga marah, keluarga jadi benci. Bisa ceritakan sedikit bagaimana kemarahan mereka, Ibu? Mereka sangat marah ketika mereka tahu bahwa suami saya itu sudah masuk Muslim dan sudah masuk Kristen, dari Muslim masuk Kristen. Dan mereka itu sangat marah sekali, sampai pernah kami berdua itu disuruh cerai. Disuruh cerai ya? Iya, disuruh cerai. Tetapi tidak jadi karena saya tetap bertahan, tetap bertahan, dan pada akhirnya juga dia juga tetap mengikuti saya, walaupun memang tantangannya keluarga tidak suka. Tapi yang pada akhirnya kami terus berdoa dan berdoa buat keluarga sehingga mereka bisa terima sampai saat ini. Apa ketidaksukaan keluarganya kepada Ibu? Apa ya? Ada kata-kata apa yang dikatakan kepada Ibu? Mereka katakan tidak pantas saya itu seorang perempuan itu memanggil suami masuk Kristen. Yang seharusnya itu perempuan itu harus masuk ikut laki-laki masuk Muslim. Itu yang mereka katakan pada waktu itu. Mereka marah itu artinya marah, mencaci. Mereka tidak suka karena gara-gara suami saya itu masuk ke Kristen. Mereka ingin agar saya itu harus ikut mereka kembali ke Muslim. Mereka marah sekali karena gara-gara saya itu membawa suami saya masuk Kristen. Terus bagaimana mereka sekarang? Ya sekarang ketika kami terus mendoakan mereka itu malah justru lebih sayang lagi sama suami saya. Mereka lebih sayang sama keluarga kami dibanding dengan saudara-saudara lain. Justru mereka lebih suka karena kami keluarga itu menampakkan doa kepada mereka, mengasihi mereka, sehingga keluarga kami itu menjadi keluarga yang sangat disayangi oleh keluarga yang ada di Makassar. Berarti sering ke Makassar ya? Tidak juga sering, tapi beberapa tahun ke sana ketika kalau ada berkat kita ke sana ke Makassar. Tahun berapa terakhir ke Makassar? Tahun 2019 habis wisuda anak kami ke Jogja itu. Dari wisuda anak kami langsung pulang ke Makassar. Mereka sudah tidak marah lagi ya? Mereka sudah tidak marah lagi. Terus malah justru sayang. Apa kerinduan Ibu sekarang? Ya kerinduan kami ya agar mereka juga merasakan seperti yang kami alami, yang kami nikmati, di mana kami itu saling mengasihi, saling menyayangi, kami menikmati berkat, terutama tentang suasana surga, sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam rumah tangga, dalam keluarga, ada kasih yang terutama. Saya juga rindu agar keluarga yang ada di Makassar juga menikmati hal yang sama. Ketika kami terus hidup dalam Tuhan, mengenal Tuhan, itulah yang kami rasakan, dan kami juga merindukan agar keluarga yang ada di Makassar juga menikmati hal yang sama. Supaya mereka menikmati kasih Tuhan ya, ada damai, ada kasih. Menikmati damai sejahtera, ada sukacita, walaupun tantangannya itu banyak sekali, tapi ternyata di dalam Tuhan itu segala perkara dapat ditanggung. Amin. Dan Tuhan luar biasa.
di mana kami mengalami banyak pergumulan menyekolahkan anak, menguliakan anak. Dengan artinya Ibu dengan, 3 anak ya? ya, 3 anak ya, dan 3 mereka anak. kuliah ya? Ya, kuliah. Mereka bisa selesaikan kuliah dengan baik ya? Ya, mereka bisa Wow, selesai dengan luar baik. biasa. Semua karena berkat Tuhan. Kalau mau dipikir secara manusia, kita mau ambil dari mana? Mau kuliahkan anak kita harus butuh uang banyak. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat. Tiba-tiba ada orang yang kasih uang, orang-orang yang berikan tiket. Pokoknya banyak hal yang diberikan Tuhan itu luar biasa. Dan anak-anak sekarang melayani ya? Dan anak-anak saya itu melayani semua. Oke, apa pesan Ibu buat penonton, buat keluarga Bapak di Makassar, buat penonton siapapun ini yang nonton, orang Muslim, orang Kristen, ada pesan apa silakan? Untuk pesan kepada semua orang bahwa mari lebih lagi kita mengasihi Tuhan, lebih percaya lagi kepada Tuhan karena Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan, dan orang yang hidup di dalam Tuhan pasti menikmati berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Demikian Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, perjumpaan saya dengan Pak Mansur dengan Ibu. Ya, sekali lagi salam sehat, kuat selalu, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.